Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarikrawati. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo angkatan 2017. Nah, di video kali ini saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya teman-teman yang sedang berada di rumah saat ini. Kalian wajib sekali untuk nonton video kali ini, karena di video ini saya akan membahas seputar COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Nah, pasti teman-teman sudah tahu mengenai COVID-19 ini yang sudah menyebar di seluruh negara yang ada di dunia, termasuk di negara Indonesia. Itulah mengapa COVID-19 ini dianggap sebagai pandemi, karena bukan saja menyebar di satu negara, tetapi sudah menyebar di seluruh negara. Nah, apa sih virus corona itu? Virus corona atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus atau disingkat dengan SARS-CoV-2, merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Infeksi virus ini dikenal dengan sebutan COVID-19 atau COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. COVID-19 atau dikenal dengan virus corona ini merupakan virus baru yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, hingga ibu menyusui. Infeksi ini disebut dengan COVID-19 dan pertama kali ditemukan di negara Wuhan di Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara termasuk di Indonesia. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa berupa flu seperti demam, pilek, batuk ringan, sakit tenggorokan, sakit kepala. Setelah itu gejala bisa memberat. Pasien bisa mengalami demam tinggi, batuk, berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri di dada. Gejala-gejala tersebut akan muncul pada 2 hari atau 2 minggu setelah terpapar virus corona. Seseorang dapat tertular COVID-19 atau COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin atau batuk penderita COVID-19. Kemudian yang kedua, memegang mulut, hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur penderita COVID-19. Kemudian yang ketiga adalah kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Nah, untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau virus corona, pemerintah Indonesia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk melakukan yang namanya social distancing. Apa sih social distancing itu? Menurut pakar kebijakan kesehatan Profesor Wiku Adhisa Smito mengatakan bahwa social distancing adalah menjaga jarak sosial sebagai bentuk mengontrol penyebaran infeksi atau wabah seperti yang terjadi saat ini di Indonesia, yaitu penyebaran COVID-19 atau virus corona. Cara tersebut dianggap sangat efektif karena penyebaran penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 atau COVID-19 ini terjadi lewat droplet atau percikan air liur, bukan dari aerosol atau penyebaran di udara. Sebagai contoh, ketika orang batuk atau bersin di tempat umum tanpa menutup mulut dengan menggunakan lengan, maka cairan air liurnya akan menyebar ke permukaan dan kemudian dipegang oleh orang lain. Atau jika sedang berbincang dengan orang lain dalam jarak yang dekat, air liur bisa terciprat ke wajah yang akan memperbesar kemungkinan penularan virus. Social distancing dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, mulai dari tindakan sederhana seperti membatasi kontak, tatap muka dan tangan, menghindari keramaian,
tidak menggunakan transportasi umum, mengurangi perjalanan yang tidak perlu, dan melakukan pekerjaan secara daring atau online. Semua itu jika dirangkum maka akan membuat masyarakat untuk tinggal di rumah untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas mereka. Negara yang ada di dunia termasuk di negara Indonesia, semua pemerintah mengeluarkan kebijakan stay at home atau di rumah saja, yaitu dengan cara bertahan diri di rumah selama pandemi virus ini atau setidaknya selama 14 hari. Kampanye stay at home juga bertujuan untuk meminimalisir kegiatan di luar. Imbauan ini berlaku bagi universitas, sekolah, hingga dunia usaha. Menurut penelitian medis, angka 14 hari terkait dengan inkubasi dari virus yang menyebabkan penyakit COVID-19. Sangat disarankan untuk mematuhi peraturan tersebut dan tidak keluar rumah jika tidak penting. Partisipasi dari semua pihak sangat diperlukan guna menekan angka penyebaran secara global. Kebijakan stay at home ini tidak menuntut kita semua untuk tidak melakukan aktivitas di rumah. Bagi kalangan pelajar dan mahasiswa disarankan untuk melakukan belajar online atau akan langsung terhubung dengan kelas online yang akan terhubung antara guru maupun dosen dari jarak jauh. Kemudian kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan positif seperti beribadah, kemudian berolahraga, dan juga bisa kumpul bareng keluarga. Selain kebijakan tentang stay at home, pemerintah juga menerapkan karantina wilayah di seluruh negara termasuk di Indonesia. Karantina wilayah atau dikenal dalam bahasa Inggris yaitu lockdown adalah penerapan karantina terhadap suatu daerah atau wilayah tertentu dalam rangka mencegah perpindahan orang baik masuk maupun keluar wilayah tersebut untuk tujuan tertentu yang mendesak. Kebijakan karantina wilayah ditetapkan oleh sebuah negara yang mengalami keadaan darurat seperti perang atau wabah penyakit menular. Istilah lain banyak dikenal akibat adanya pandemi penyakit coronavirus atau COVID-19 yang tersebar secara masif di berbagai negara. Semenjak masifnya persebaran pandemi COVID-19 di berbagai negara, kebijakan karantina wilayah ini dilaksanakan kembali untuk mencegah persebaran virus corona semakin besar. Beberapa negara yang melakukan karantina wilayah seperti negara Italia, Spanyol, Tiongkok, dan negara Indonesia juga akan melakukan karantina wilayah jika jumlah penderita COVID-19 semakin meningkat. Penerapan karantina wilayah atau lockdown di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam undang-undang ini, karantina wilayah didefinisikan sebagai pembatasan penduduk dalam suatu wilayah, termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Pemerintah pusat Indonesia dapat menetapkan karantina wilayah sebagai respon terhadap kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Nah, untuk teman-teman yang ada di rumah dan seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, cara kita melawan penyebaran virus corona yaitu dengan rajin mencuci tangan, kemudian menggunakan masker bila berada di keramaian umum, dan terkhusus kepada yang menderita sakit batuk atau flu harus menggunakan masker agar tidak menular kepada orang yang tidak sakit. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya terkait pandemi COVID-19 atau coronavirus yang sedang menyebar di negara Indonesia. Agar virus corona yang sedang melanda dunia saat ini bisa segera pulih kembali, agar kita semua bisa kembali melakukan aktivitas seperti biasanya dan keluarga tetap dalam keadaan sehat. Saya akhiri dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.